Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan kita pada mata kuliah Manajemen Perubahan. Adapun materi kita pada siang hari ini berkaitan dengan dasar-dasar manajemen perubahan. Artinya, dari redaksionis judulnya kita pahami bahwa ini merupakan sebuah dasar, fondasi, basic dari mata kuliah manajemen perubahan ini. Pertemuan sekarang merupakan dasar bagi materi-materi tematik kita yang kita akan bahas selama 1 semester ke depan. Baiklah, kita akan mulai perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar manajemen perubahan. Sebelum saya mulai perkuliahan ini, tentu ada sebuah pertanyaan mendasar dari para mahasiswa tentang mengapa sih kita mahasiswa prodi kependidikan merasa harus mempelajari tentang mata kuliah manajemen perubahan ini. Kan ini mah mata kuliah ini lebih cocoknya kepada mata prodi-prodi bisnis, prodi-prodi manajemen, ekonomi murni. Artinya yang lebih dekat dengan disiplin keilmuan ekonomi bisnis lah. Kenapa? Misalnya di prodi kependidikan juga perlu materi atau mata kuliah tentang manajemen perubahan. Jawabannya tentu bahwa perubahan itu tidak hanya terjadi pada sektor bisnis. Perubahan terjadi pada semua sektor. Tidak terkecuali sektor pendidikan. Perubahan merupakan sebuah konsekuensi dari kehidupan. Perubahan merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah aktivitas. Perubahan merupakan sebuah konsekuensi dari keberadaan sebuah organisasi. Organisasi apapun itu. Perubahan merupakan sebuah konsekuensi. Perubahan bukan untuk dihindari, bukan untuk difobiai, ditakuti. Perubahan justru harus dikelola, harus di-manage, harus diatur, diarahkan untuk mampu memberikan sebuah dampak positif untuk sebuah lembaga. Sehingga sektor pendidikan juga akan menghadapi sebuah perubahan-perubahan yang terjadi. Simpel saja, perubahan terhadap kurikulum. Dari kurikulum yang kita kenal misalnya ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, tantangan berubah. Sektor pendidikan dituntut berubah. Kemudian muncullah kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu terus berlangsung karena kebutuhan pelajar saat itu ya itu. Kemudian dirasa harus berubah nih, karena zaman terus berubah, tantangan zaman terus berubah. Kemudian muncullah kurikulum 2013. Sekarang muncullah kurikulum 2022 yang sedang dicanangkan di beberapa sekolah-sekolah pilot project ya. Artinya itu sudah berubah. Belum lagi hal-hal yang lain. Perubahan selalu menyentuh semua aspek kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. Sehingga teman-teman mahasiswa MPI yang notabene merupakan calon-calon administrator pendidikan, calon-calon manajemen pendidikan, juga perlu memahami tentang bagaimana mengelola perubahan di sektor pendidikan. Agar apa? Agar tentunya perubahan tersebut tidak berdampak negatif buat sektor pendidikan. Justru berdampak positif buat sektor pendidikan. Baik, kita mulai teman-teman mahasiswa. Pada hakikatnya, kehidupan manusia dan organisasi selalu bergerak
dan diliputi oleh perubahan secara berkelanjutan. Perubahan terjadi karena lingkungan eksternal dan internal. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan sesuatu atau cara berpikir tentang sesuatu. Perubahan dapat terjadi pada sebuah struktur organisasi, atau mungkin juga terjadi pada sebuah proses mekanisme kerja sebuah organisasi, atau mungkin terjadi pada SDM-nya, atau juga mungkin terjadi pada budaya, culture yang terdapat pada sebuah organisasi tersebut. Jadi, perubahan itu akan selalu dihadapi oleh manusia sebagai individu atau manusia sebagai dari bagian dari organisasi atau organisasi itu sendiri. Perubahan tadi dapat menyentuh strukturnya, misalnya ketuanya berganti setiap waktu, setiap periode pengurusnya berubah, setiap periode anggotanya berubah, strukturnya berubah. Di sekolah juga demikian, kepala sekolah silih berganti, wakasek silih berganti, guru terus berkembang. Itu perubahan pada struktur. Kemudian perubahan pada mekanisme kerja, jelas. Misalnya awalnya manual, semua aktivitas dikerjakan dengan tangan. Datang teknologi, berubah mekanisme kerjanya dari manual ke otomatik. Di sekolah juga begitu, semua aktivitas terus berubah. Berganti kurikulum, berganti juga mekanisme belajar di dalamnya. Berganti kebijakan, pendidikan, berganti juga mekanisme di lapangan, di grassroots di sekolah. Kemudian terjadi perubahan pada SDM, jelas. SDM terus berubah, baik itu pelaksananya maupun kapasitas pelaksananya atau mungkin daya dukung pelaksanaannya. SDM itu terus berubah. Budaya juga berubah. Bapak pernah menyaksikan ada sebuah dialog dalam sebuah film, dikatakan bahwa budaya itu harus berubah. Budaya itu harus mengikuti zamannya. Ada kalanya budaya itu lahir, populer, dan mati. Budaya diumpamakan seperti buah mangga katanya. Pada saat dia masih kecil, masih kecil sekali gitu bakal buah itu, rasanya sangat pahit. Nggak ada orang yang suka. Sama budaya datang ke sebuah peradaban baru, dia belum, orang takut-takut, ini bagus enggak ya? Ini sesat enggak ya? Ini akan membawa dampak positif enggak ya? Orang takut-takut. Sama seperti buah mangga kalau masih kecil. Pahit rasanya. Tidak ada orang suka. Takut nggak enak, takut muntah, takut beracun, dan segala macamnya. Lama-kelamaan mangga itu menjadi muda. Biasanya rasanya asam. Hanya orang-orang yang suka ngerujak saja, hanya orang-orang yang suka asam saja yang suka mangga muda ini. Sama, semakin hari budaya semakin mulai diterima. Wah, oke juga kayaknya budaya ini nih. Kayaknya cocok juga nih diterapkan di lembaga kita nih, gitu misalnya. Jadi budaya mulai disukai oleh sebagian orang. Lama-kelamaan mangga itu tua, matang, sehingga menjadi primadona, menjadi buah yang disukai oleh banyak orang. Orang semua suka karena manisnya, karena wanginya, karena bentuknya yang menarik. Sama seperti budaya, semakin lama masyarakat sudah mulai suka melihat hal positif yang dibawa oleh budaya ini. Lama-kelamaan si budaya ini akan menjadi primadona juga seperti mangga tadi. Mangga pun lama-kelamaan tua, busuk, hitam, dan tidak disukai orang. Orang takut beracun, takut sakit kalau makan. Sama, budaya masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu mulai muncul budaya baru. Sehingga budaya yang tadi matang itu sudah mulai, kayaknya perlu berubah deh. Kalau kita terus-menerus memegang budaya ini, udah nggak cocok lagi, udah nggak relevan lagi. Sehingga budaya itu pun harus tergantikan dengan budaya baru. Itu perubahan budaya. Tidak boleh, ini budaya yang kita harus pegang erat.
turun-temurun. Budaya harus berubah seiring zaman. Zaman terus berubah. Tidak bisa dijawab dengan budaya lama. Harus ada budaya pengganti untuk budaya-budaya ke depan. Karakteristik perubahan. Jadi perubahan memiliki karakteristik yang dapat kita kenali. Seorang alumni manajemen pendidikan harus paham, harus peka, harus mampu memprediksi kapan perubahan itu datang, dari wilayah mana perubahan itu berasal. Seperti apa cara mengelola perubahan ini agar berdampak positif bagi lembaga kita. Ini merupakan karakteristik dari perubahan. Yang pertama, bersifat misterius karena tidak mudah dipegang. Tadi, budaya itu nggak tahu dia nyerang mana duluan nih. Nyerang struktur dulu, nyerang SDM, nyerang mekanisme kerja, atau nyerang budayanya. Nah, perubahan datang tidak tahu dari mana asalnya. Sifatnya misterius. Makanya seorang pimpinan harus sering-sering membaca perubahan agar dia peka, responsif. Ketika ada perubahan, dia langsung mengenali, memahami, mencari strategi untuk mengolah tersebut dan memenangkan perubahan tersebut. Itu pemimpin yang unggul. Dia mampu memprediksi dari mana perubahan itu datang. Dia mampu segera mengenali dengan cepat, lebih cepat dari anggotanya. Dan dia langsung berpikir bagaimana cara mengelola perubahan ini agar berdampak positif buat lembaganya. Sehingga tidak misterius lagi buat seorang pemimpin yang siap. Dia akan misterius buat orang-orang kebanyakan. Tapi perubahan hal yang tentu dapat terprediksi oleh pimpinan-pimpinan yang unggul. Yang kedua, perubahan memerlukan tokoh dalam melakukan perubahan tersebut. Nanti kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Perubahan itu nanti ada agent of change-nya, ada sponsornya, ada inisiatornya, ada targetnya. Jadi perubahan itu memerlukan tokoh-tokoh. Setiap perubahan pasti ada tokohnya. Di bangsa kita aja berkali-kali kita sudah melalui proses perubahan. Katakanlah dari Orde Lama. Orde Lama itu katakanlah siapa tokoh-tokohnya? Dari zaman kolonial Belanda, kemerdekaan, ke Orde Lama. Itu katakanlah Soekarno-Hatta dan orang-orang besar saat itu. Mereka orang yang menjadi tokoh, agent of change dari perubahan itu. Pelaku perubahan itu, direct of change dari perubahan itu. Saat orang-orang tidak melawan, misalnya dijajah Belanda, katakanlah Soekarno-Hatta saat itu dan para pejuang-pejuang lain, mereka melek, mereka bergerak untuk melawan penjajahan. Itu berubahlah akhirnya dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Kepemimpinan saat itu kita sebut sebagai Orde Lama. Kemudian Orde Lama sudah sekitar 20 tahunan berkuasa, dirasa oleh masyarakat perlu ada perubahan nih. Udah tua nih Soekarno nih. Sudah banyak status quo-nya, sudah banyak senang sama kemapanannya. Kita perlu perubahan nih. Muncullah saat itu Soeharto dengan super semarnya membersihkan bangsa ini dari PKI dan segala-segala macamnya. Sehingga Soeharto muncul saat itu menjadi tokoh perubahan dari Orde Lama menjadi orde yang dia pimpin selama 32 tahun. Yang kita kenal dengan Orde Baru. Itu tokohnya Soeharto. 32 tahun Orde Baru berkuasa di bangsa ini. Digulingkan oleh mahasiswa dengan tokoh-tokoh reformasi 98 saat itu. Terus selalu berubah. Artinya, setiap perubahan memerlukan tokoh sebagai direct agent of change, pelaku perubahan tersebut. Yang ketiga, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Jelas, kadang-kadang dalam perubahan ada yang pro status quo, ada yang anti status quo. Pro status quo itu adalah orang, pihak yang lebih berpikir mendukung, mempertahankan budaya lama. Sedangkan anti status quo adalah pihak atau orang atau elemen yang justru berusaha untuk merubah tatanan
lama itu, tatanan yang sudah berlangsung itu. Dia selalu mengajukan sebuah perubahan-perubahan yang baru. Dia anti kemapanan. Dia anti mempertahankan hal yang sudah lama. Karena konsekuensinya berubah tadi. Makanya tidak semua orang mampu diajak untuk melihat perubahan. Kadang-kadang misalnya kita seorang pemimpin, kita minta anggota kita untuk berubah. Dulu Pak, pelan-pelan aja Pak. Dulu lah Pak, kita lihat dulu orang-orang bagus nggak perubahannya Pak. Seringkali kata-kata itu tuh. Takut berubah, ragu-ragu berubah, tidak tahu cara berubah. Sehingga tidak semua orang. Pimpinan tidak boleh termasuk dalam itu. Pimpinan harus orang yang peka, responsif. Ada perubahan datang, pelajari seperti apa cara mengelolanya agar tadi berdampak positif buat lembaganya. Yang keempat, perubahan terjadi setiap saat secara kontinu. Tadi karena unpredicted, tidak dapat diprediksi, perubahan terjadi kapan saja, dari arah mana saja, merubah bagian apa saja. Yang pasti setiap ketua, setiap bagian dari organisasi harus siap untuk melaksanakan perubahan itu, mengelola perubahan itu. Siap, adaptif terhadap perubahan. Jangan kaget lagi, panik lagi, fobia lagi. Padahal perubahan selalu terjadi. Cuma setiap perubahan terjadi, dia selalu kaget. Pahamilah teman-teman MPI bahwa perubahan akan selalu terjadi pada lembaga kita. Yang kelima, ada sisi lembut dan sisi keras dalam perubahan. Ya betul sih. Perubahan ada kalanya datangnya pelan-pelan. Merubah sedikit demi sedikit tatanan sebuah lembaga. Tapi ada kalanya perubahan yang datang secara radikal. Berubahnya secara pesat, secara tidak kompromi. Berubah pokoknya. Kalau enggak, Anda keluar. Kalau enggak, Anda tidak termasuk dalam lembaga ini. Perubahan tadi ada sisi lembut, sisi kasar. Kadang-kadang pelan, kadang-kadang lembut. Kadang-kadang sebuah perubahan akan ditegakkan melalui sebuah perangan. Kadang-kadang seperti itu. Ada sisi keras, ada daya paksa dari perubahan itu. Ini teman-teman yang merupakan karakteristik dari perubahan. Selanjutnya, ini masih kelanjutannya sebetulnya. Karakteristik dari perubahan tersebut, yang selanjutnya berarti membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, dan membutuhkan kekuatan. Jelas teman-teman, perubahan itu tidak gratis. Perubahan itu tidak serta-merta. Tapi perubahan itu butuh waktu. Waktu buat apa sih? Kadang-kadang butuh waktu untuk menjelaskan kepada anggota kita bahwa kita semua harus berubah. Kadang cepat, kadang lambat. Tergantung satu kemampuan kita menyampaikan perubahan itu, memberi pencerdasan, memberikan gambaran, memberikan pemahaman kepada anggota kita tentang perubahan tersebut. Dan yang kedua, bagaimana pihak si anggota yang kita jelaskan tadi. Kalau hatinya tertutup, nggak mau dia berubah tetap. Gitu. Makanya perubahan perlu waktu kadang-kadang untuk kita menjelaskan kepada publik bahwa ini akan berdampak positif buat lembaga kita. Perubahan butuh biaya, jelas. Mana ada perubahan yang gratis, perubahan itu butuh biaya, butuh tenaga, butuh dedikasi, bahkan butuh nyawa untuk mewujudkan sebuah perubahan itu. Perubahan butuh harga, perubahan butuh biaya yang dikeluarkan untuk mensuksesi perubahan tersebut. Perubahan butuh kekuatan. Tidak orang biasa yang akan menjadi agent of change. Dia pasti orang yang punya kapasitas. Dia pasti orang yang punya power. Dia pasti orang yang punya kemampuan, punya kekuatan untuk mewujudkan perubahan tersebut. Tidak bisa perubahan oleh orang kecil, perubahan oleh orang yang tidak punya konsep. Perubahan pasti dicetuskan oleh orang besar. Orang yang berpikir lebih dari zamannya. Selanjutnya, dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar atau budaya institusi. Jelas, kalau budaya datangnya untuk perubahan datangnya untuk berubah budaya. Perlu sebuah cara khusus.
Karena kadang-kadang kalau budaya itu udah melekat 10 tahun, 20 tahun, itu perlu cara khusus untuk memberikan sebuah perubahan pada budaya tersebut. Contoh saja, sebelum Islam masuk ke Nusantara saat itu, Hindu-Buddha, agama Kapitayan, agama lokal di Nusantara saat itu sudah berabad-abad dipeluk oleh warga Nusantara, masyarakat Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, sudah ada budaya-budaya lokal. Atau untuk kaum-kaum keratonnya itu Hindu-Buddha lah saat itu. Berabad-abad mereka sudah memeluk agama. Datang Islam. Awalnya tentu resisten, mengalami banyak penolakan dari masyarakat. Mereka udah memegang budaya agama saat itu. Datang Islam sebagai pembaharu. Tentu tidak mudah. Makanya kalau kita ambil contoh Wali Songo misalnya dalam menyebarkan Islam, mereka butuh cara khusus. Mereka menerapkan cara-cara yang luar biasa kreatif saat itu. Oh, masyarakat sukanya pagelaran wayang kulit. Disetting bagaimana pagelaran wayang kulit yang bernapaskan Islam, yang memberikan nilai-nilai keislaman di sana. Oh, masyarakat Jawa saat itu sukanya musik, sukanya gamelan, sukanya pagelaran-pagelaran musik tradisional. Oke, berarti dakwah lewat situ. Oh, masyarakat tradisional saat itu kalau ada acara, biasanya makan-makan. Nah, ada kan acara-acara makan-makan, namun nanti kita masukkan sibgoh-sibgoh keislaman. Caranya perlu khusus untuk perubahan. Cara yang betul-betul dirancang dengan mempertimbangkan target, objek dari orang yang kita akan rubah tersebut. Yang ketiga, budaya banyak diwarnai dengan mitos. Begini maksudnya teman-teman mahasiswa, kan budaya itu ketika berubah, kadang-kadang kita nggak bisa segera melihat hasilnya. Kita melaksanakan perubahan nih di sekolah kita kepala sekolah misalnya, kita mengambil kebijakan perubahan. Kadang-kadang tidak setahun 2 tahun tuh kelihatan hasilnya. Misteri sekali itu. Kadang-kadang 2 tahun, 5 tahun, hasil pertama gagal. Sehingga menghasilkan sebuah ketidakpercayaan, pesimisme dari anggota kita. Tuh kan gagal. Kata apa? Jangan berubah. Selalu menghasilkan hal-hal seperti itu. Berapa tahun baru kelihatan berhasilnya. Setelah orang-orang yang pesimis itu berkali-kali pesimis, baru berhasil. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga perlu daya tahan, perlu endurance untuk menegaskan bahwa perubahan ini cepat atau lambat akan memberikan dampak positif buat lembaga kita. Ini perlu sebuah proses kadang-kadang, teman-teman. Kemudian, perubahan menimbulkan ekspektasi yang dapat menimbulkan getaran emosi dan harapan. Tadi Bapak sampaikan, perubahan kadang-kadang hasilnya tidak terprediksi, tidak dapat dilihat segera. Kadang-kadang lama kelihatannya. Sehingga, bener nggak sih ini positif? Bener nggak sih ini dampaknya bagus? Bener nggak sih ini dampaknya bagus buat lembaga kita? Kok belum kelihatan sih? Ada ekspektasi dari anggota kita yang tadinya nggak mau, kemudian ikut, dia mempertanyakan, ada getaran emosi dalam diri untuk segera melihat hasil dari perubahan tersebut. Di sinilah perlunya ketua pimpinan untuk meyakinkan terus, memaintain keyakinan dari anggotanya bahwa perubahan ini, ayo sabar, ini akan berdampak positif buat lembaga kita. Kemudian perubahan selalu menakutkan serta menimbulkan kepanikan. Tadi karena banyak pihak-pihak yang status quo, pro status quo, resisten terhadap perubahan, menolak perubahan. Sehingga kenapa jadi nolak? Takut dia. Mungkin karena nggak yakin terhadap perubahan tersebut akan berdampak positif buat lembaga. Atau mungkin dia mau tapi dia nggak tahu caranya. Disinilah perlu pimpinan untuk memberikan pemahaman, memberikan keyakinan para anggota agar mereka tidak panik,
agar mereka nggak takut, agar mereka yakin bahwa perubahan ini berdampak positif. Nanti teman-teman ada langkah-langkahnya, strategiknya untuk mewujudkan sebuah perubahan. Ada pembahasannya nanti khusus. Tujuan perubahan di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan di sisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Perubahan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai hal agar manfaat yang ditimbulkan oleh perubahan berdampak lebih besar daripada beban kerugian yang harus ditanggung oleh lembaga. Jadi perubahan tersebut ada dua sisi. Yang pertama, memperbaiki kinerja organisasi. Jadi perubahan datang untuk memperbaiki kinerja organisasi, memperbaiki cara kerja organisasi, memperbaiki mutu kerja lembaga. Atau yang kedua, perubahan merubah perilaku anggota yang terdapat dalam organisasi itu. Organisasi nggak perlu berubah, tapi perlu perubahan dari SDM-nya. Karena gitu. Nah, perubahan tidak boleh dilakukan secara radikal. Perubahan harus dilakukan secara pelan-pelan, hati-hati. Pelan-pelan, dipahamkan dulu, diyakinkan dulu. Kadang-kadang perlu try out, perlu uji coba agar mereka, oh iya ya, boleh tuh, saya coba deh, gitu misalnya. Dan perubahan harus berdampak lebih besar positifnya daripada beban yang dikeluarkannya. Jadi modalnya lebih besar daripada, benefitnya lebih besar daripada modalnya. Itu yang betul. Nanti ada rumusnya. Dampak perubahan merupakan, misalnya, nanti Bapak ada rumusnya. Jadi intinya begini, intinya bahwa modal itu harus lebih kecil daripada benefit yang dihasilkan dari perubahan tersebut. Sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai perubahan itu harus lebih kecil daripada benefitnya, sehingga oh ya untung gitu lah. Itu intinya. Jadi perubahan itu harus lebih besar benefitnya ketimbang beban yang harus dikeluarkan, resources yang dikeluarkan dalam mencapai perubahan tersebut. Oke, teman-teman. Sementara untuk pertemuan pada siang hari ini cukupkan. Pahami dulu itu sebagai basic pertemuan kita. Nanti kita akan seperti bola salju, semakin berkembang pembahasan kita. Ini sebagai basic dulu, dasar-dasar perubahan tersebut. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang siapa saja sih tokoh-tokoh perubahan, seperti apa sih rumus matematis dari perubahan, sehingga seorang pimpinan bisa meyakinkan anggota untuk berubah. Bagaimana sih langkah-langkah untuk meyakinkan anggota kita agar mereka mau berubah? Nah, hal-hal itu kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hal baru yang teman-teman peroleh dari pertemuan sekarang. Bapak akhiri, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.